Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Paujiah, semester 3 Agribisnis Hortikultura 1, Kampus Pabangta Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perhitungan cash flow dan kriteria investasi untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kelayakan usaha pertemuan 11. Langsung saja, yang pertama, saya akan membahas cash flow. Cash flow adalah uang yang didapat dan dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Pada video ini, periodenya yaitu 10 tahun. Pada tabel cash flow, terdapat inflow dan outflow. Inflow terdiri dari penjualan total. Jumlah uangnya disamakan pada perhitungan tugas sebelumnya. Kemudian outflow. Outflow adalah total pengeluaran atau biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Jumlah uangnya juga disamakan dengan perhitungan pada tugas sebelumnya. Kemudian ada net benefit. Net benefit ini didapatkan dengan cara mengurangkan biaya inflow dengan biaya outflow, kemudian di enter dan hasilnya ini ditarik ke samping. Net benefit tahun pertama ini kan negatif. Nah, untuk merubahnya menjadi nilai di dalam kurung yang positif seperti ini adalah dengan cara mengubah pengaturan di kontrol panel. Selanjutnya, ada kriteria investasi. Yang pertama, diskon faktor dengan asumsi 10%. Rumusnya yaitu 1 dibagi 1 ditambah asumsi diskon yang telah ditentukan, pangkat periode tahun sesuai kolom. Ini tahun pertama. Kemudian enter. Nah, di sini kita kunci pada bagian asumsi diskon. Kemudian tinggal di enter aja. Terus ditarik ke samping. Dikunci ini karena nilai asumsi diskonnya hanya pada satu kolom, jadi biar nggak pindah-pindah. Yang kedua, present value net benefit per tahun. Rumusnya yaitu dengan cara mengkalikan kolom net benefit dengan diskon faktor, kemudian di enter dan ditarik ke samping. Seperti itu. Selanjutnya ada revenue present value. Cara menghitungnya yaitu penjualan total dikali dengan diskon faktor, kemudian di enter. Selanjutnya seperti biasa ditarik ke samping. Cost present value, cara menghitungnya yaitu diskon faktor ini dikali dengan jumlah dari outflow yang tahun pertama ini. Dikali, terus di enter, kemudian tarik ke samping. Selanjutnya ada kriteria investasi lagi. Nah, untuk yang pertama, gross BC. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi jumlah dari revenue present value dengan cost present value. Kemudian di enter. Cara membaca gross BC yaitu 1,10 dan seterusnya. Maksudnya adalah Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor Rp1,10. Yang kedua, net BC. Cara menghitungnya yaitu jumlah present value net benefit per tahun yang positif, yang ini dibagi dengan present value net benefit per tahun
yang negatif. Enter. Cara membacanya yaitu net BC 4,86 dan seterusnya. Maksudnya adalah Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan bersih Rp4,68. Kemudian IRR atau pengembalian investasi itu yaitu sebesar 72% dari investasi yang sudah ditanamkan. Cara penghitungannya dari tahun pertama ini present value net benefit per tahun pertama di blok sampai tahun ke-10. Terus kurung tutup, di enter. Nah, kemudian net present value yaitu jumlah dari nilai present value net benefit per tahun. Jadi ini ditambahkan semuanya, di enter. Perhitungan payback periode atau lamanya pengembalian investasi. Caranya, yang pertama harus mengetahui dulu total biaya investasi. Dengan cara menjumlahkan semua kolom pada biaya investasi yang di atas ini. Kemudian, ini di enter. Selanjutnya mencari kumulatif present value per tahun. Tahun pertama hanya cukup sama dengan tahun present value net benefit per tahun pertama, terus di enter. Tahun kedua yaitu menambahkan kumulatif present value per tahun pada tahun pertama, yang ini, ditambah dengan present value net benefit per tahun pada tahun kedua. Yang ini, enter. Kemudian yang dari sini ditarik ke samping. Seperti itu. Selanjutnya adalah perhitungan payback period. Cara menghitungnya yaitu sama dengan jumlah tahun di mana total biaya investasi belum terpenuhi tapi sudah mepet. Kumulatif present value yang mendekati total biaya investasi yaitu pada periode tahun kelima. Kemudian ditambah dengan total investasi dikurangi kumulatif present value tahun kelima yang ini. Dibagi dengan kumulatif yang nilainya sudah melampaui total biaya investasi yaitu pada tahun ke-6 yang ini. Dikurangi lagi dengan nilai kumulatif yang belum melampaui yaitu pada tahun kelima yang ini. Kemudian di enter. Sama dengan hasilnya 5,93 tahun. Yang artinya pengendalian investasi usaha ini tidak lebih dari 10 tahun. Kesimpulannya, bisnis layak dilakukan karena perhitungan payback period atau P3 lebih kecil daripada umur bisnis itu sendiri. Pengendalian investasi tidak lebih dari 10 tahun. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.